Oke, kita lanjut membuat CRM menggunakan Model Driven Power Apps dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa mengintegrasikan Power Apps Model Driven kita dengan SharePoint. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Nah, ada satu problem yang saya agak anxious di Power Apps, yaitu adalah penggunaan atau space dari storage dari Dataverse ya. Misalkan kita masuk ke dalam Power Apps Admin Center. Kalau kita lihat kapasitinya, kita dikasih ruang file itu adalah 20 GB plus sekian kontribusi dari license ya. Nah, saya melihat bahwa space 20 GB itu kecil sekali ya. Bahkan saya jadi agak, kalau bisa nggak usah kita pakai ya. Di sisi lain kita mempunyai storage SharePoint itu adalah at least 1 tera ya. Jadi pertenan minimal 1 tera plus berapa 10 GB dikali jumlah user. Jadi kalau user di tenan Anda ada 100, Anda punya storage 2 tera. Bisa nggak kita misalkan menggunakan SharePoint storage ini instead of storage dari Dataverse yang kecil ya. Jadi kita punya storage yang lumayan gede ya. Misalkan kita membuat invoice, ada dokumen pendukung-pendukungnya, kita bisa taruh situ aja dan itu tersimpan di SharePoint. Gimana cara kita mengintegrasikannya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Microsoft 365 Portal. Lalu kita masuk ke Power Apps ya, atau Anda bisa dengan cepat ketik make.powerapps.com ya. Nah, kebetulan kita akan melanjutkan environment sebelumnya kita sudah buat, itu adalah Cloudia CRM. Oke. Nah, untuk mengintegrasikan dia dengan SharePoint ya, kita perlu masuk ke dalam Power Platform Admin Center ya. Caranya adalah kita klik logo gear. Oke, kemudian kita ke Power Apps Admin Center. Oke. Ada cara cepatnya, Anda ketik ak.ms/ppac ya, Power Platform Admin Center. Nah, sekarang kita masuk ke list environment, kita klik environment di sini. Ya, dari Admin Center, di sini bisa kelihatan bahwa di tenant ini ada dua environment. Oke. Cloudia CRM dan Cloudia Dev. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke environment kita yaitu Cloudia CRM. Ini overview mengenai CRM kita ya. Nah, selanjutnya kita ke setting. Dari sini kita ke integration, document management setting. Kita kesampingkan dulu Power Apps Admin Center-nya ya, biarin loading. Kita balik ke Microsoft 365 Portal. Kita buat dulu SharePoint portalnya ya, atau SharePoint dokumen manajemennya. Kita ke bin.9 kemudian ke SharePoint. Nah, kita create site di sini. Create site kita pakai yang paling umum aja, itu adalah theme site ya. Nggak penting pakai yang mana karena kita cuma pakai yang storage, jadi kita pakai yang standard theme. Oke. Nah, kita kasih nama adalah Cloudia CRM. Dah, gitu ya. Nah, jadi nanti URL-nya adalah Cloudia tenananda.sharepoint.com/site/Cloudia CRM. Oke, next. Kita biarkan ini only member can private ya, jangan public tentunya. Create site. Membernya kita biarin diri kita sendiri aja ya. Ini standar bagaimana kita membuat SharePoint portal atau SharePoint team site ya. Nah, finish. Nah, dari sini ya sudah standar SharePoint, kita bisa melakukan penyimpanan dokumen, kita bisa bikin SharePoint list dan seterusnya. Ya, Anda bisa lihat di video yang lainnya bagaimana kita bisa membuat online database menggunakan SharePoint list. Balik ke Power Apps Admin Center, di sini udah kelihatan mengenai integrasi ke dokumen manajemen. Yang perlu kita lakukan adalah enable document based SharePoint integration. Nah, dia akan nanya,
server base-nya nih bisa terintegrate nih ya. Nah, kita mau online atau on-premise ya. Kalau Anda punya SharePoint on-premise bisa pilih yang bawah, tapi sekarang kita menggunakan yang SharePoint online yang tadi kita buat ya, online. Next. Nah, URL-nya mana? Balik ke SharePoint tadi kita buat, sorot dari HTTPS sampai ujungnya nih, kalau dia CRM. Oh, tadi mana pop-up-nya? Ini dia. Paste. Oke. Next. Dia akan validate. Dia akan lihat ada apakah bisa terintegrate, udah valid ya URL-nya. Enable. Nah, sudah ter-enable. Kita ke SharePoint site. Nah, sini udah kelihatan ada default site. Default site ini yang menyimpan mengenai SharePoint site kita ya. Oke. Selanjutnya kita ke SharePoint ulang. Selanjutnya kita ke SharePoint site. Nah, di sini tampilin default site yang kita sudah integratekan tadi ya. Nah, dia URL-nya udah tersimpan di sini. Oke, parent site-nya kosong, artinya dia berada di paling atas. Oke. Selanjutnya kita ke dokumen manajemen setting. Jadi kita bisa memapping satu persatu entity ya. Kita pakai account, kemudian invoice, oke, kemudian yang lainnya kita uncheck aja dulu, account dan invoice aja ya. Account, kontak boleh, ya. Kemudian kita next. Nah, tadi kan udah ada URL-nya. Kita biarkan dulu nggak based on entity, kita next ya. Nah, selanjutnya dia akan melakukan semacam kayak validasi, ya. Kita tunggu aja, mungkin agak take a while kalau misalkan ini pertama kali kita setting. Nah, ini dia ngebuat, biarin aja, tunggu, tek, newly created, gitu ya, sudah terintegrate contact account invoice. Oke, kita finish. Nah, lihatnya dari mana? Nah, lihatnya adalah dari kalau kita ke Power Apps, kemudian kita jalankan CRM kita ya. Kemarin kan udah ada fungsional mengenai account, contact, dan invoice. Oke. Saya mau mengattach satu dokumen ke invoice ini. Oke. Nah, kita masukkan ke related, kemudian dokumen. Nah, dia akan langsung lihat, oh ini ada integrasi ke SharePoint site. Nah, dia akan bilang nih dokumen on default SharePoint site 1. Nah, misalkan kita upload satu dokumen. Oke. Nah, misalkan dokumen ini ya. Atau ya satu aja ya. Kita oke. Nah, ini actually dia masuk ke dalam sebuah SharePoint site, bukan ke dalam Dataverse tapi dalam SharePoint site. Oke. Kalau misalkan saya klik, jangan diklik supaya kita buktikan, oh nih, open location default ya. Nah, dia akan langsung buka. Lihat nih URL-nya. Ini adalah URL dari SharePoint. Filenya dia akan ada di, nah ini nama entity-nya ya, atau internal entity-nya. Nah, ini menjadi folder ya. Jadi dokumen library nama invoice. Kemudian nomor invoice-nya dan ada GUID ya, atau unique ID yang terbentuk di dalamnya, ada filenya. Oke. Misalkan dari sini kita tambahkan file. Seperti biasa ya, file tes saya, tagihan internet, bisnet gitu ya. Oke. Kita lihat ke SharePoint. Nah, kita refresh di sini. Maksudnya lihat di Dataverse ya. Ke dokumen. Nah, yang kita tadi tambahkan di SharePoint, lihat di sini. Jadi kelihatan ada integrasi antara Dataverse atau CRM yang kita buat itu dengan SharePoint. Filenya tidak tersimpan di database Dataverse, melainkan di SharePoint. Oke, itu tadi bagaimana kita mengintegratekan Dataverse atau model driven app kita dengan SharePoint, sehingga kita bukannya mengutilisasi storage yang diberikan oleh Dataverse, melainkan kita mengutilisasi storage yang diberikan oleh SharePoint. Jadi kita bisa at least punya 1 terabyte storage yang diberikan SharePoint by default. Untuk sekarang itu dulu.